fakta-faktanya saja. Tapi ini seperti bukan itu. wawancara HRD kan? Oh, bukan. Iya. Wawancara HRD. Masih ke bawah aja. Oke, jadi Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan, pada pagi hari yang cerah ini dari Jumat penuh berkah, alhamdulillah podcast Studio ACT Tangerang Raya kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa seperti apa dan bagaimana track recordnya di dunia persilatan kemanusiaan, Masya Allah. di dunia kesehatan, karena beliau ini seorang dokter yang insya Allah nanti nggak berpanjang kalam lah. Beliau nanti akan memperkenalkan diri beliau, kemudian educational background, asik. Jadi kebawa Apa tuh English artinya ternyata apa lupa sih kamus. Ini saya kebawa karena beliau ini lulusan dari Liverpool School of Tropical Medicine. Liverpool saya pikir grup bola gitu dong. Tapi ternyata ini kampus ya dok ya. Masya Allah. Maaf dok, maaf. Ya mungkin Dokter Ridho yang GGS, ganteng-ganteng soleh, Masya Allah. akan memperkenalkan diri, akan mengulas profil beliau lah. Beliau walaupun beliau ini rendah hati dan tidak sombong, suka menabung. Ini kalau kita lihat nih CV-nya aja ini ada 10 halaman. Kalau nggak di summary, nggak di resume ini bisa 2 hari 3 malam saya bacanya. Berhubung waktu terbatas, oke, kepada Dokter Ridho kami persilakan untuk memperkenalkan diri dulu dong. Oke, ya terima kasih Mas Suryadi. Brosur brosur ya, tetap siap. kita pakai brosur. Makasih brosur atas kesempatannya Pak. Pagi hari ini saya mesti sharing. Kita buka masker aja ya. Masker nggak apa ya? Gak apa-apa, Saya karena kan kita nggak malu-malu dikit. kita udah berjarak ini kan. Siap. Oke. Perkenalan. Oke, saya memang backgroundnya dokter. Dilatih sebagai dokter di Jakarta, tapi memang sekarang ini lebih banyak berkecimpung di dunia kesehatan masyarakat, di public health, karena memang menurut saya, karena dokter ini banyak yang masih belum mengerti nih. Ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada dokter klinik, ada dokter akademisi. Nah ini apa nih dokter kesehatan masyarakat? Bedanya cuma gini sih sebenarnya brosur. Jadi kalau dokter kesehatan masyarakat itu melihat sebuah masalah dalam lingkup makro, dalam lingkup populasi gitu loh. Sedangkan kalau misalnya brosur bawa anaknya ke spesialis anak. Nah itu dokter spesialis anak melihat kasus secara individualistik, secara kasus yang satu persatu. Sedangkan kalau saya kesehatan masyarakat melihat dalam populasi. Jadi misalnya dalam satu kecamatan ada berapa anak yang diare gitu kan. Nah dilihat dari lingkup itunya, terus nanti keluarganya bagaimana. Seperti itu sih sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi udah ada distingsinya ya, asik. Ada perbedaannya sedikit. Distingsi itu apa ya? Jadi udah ada distingsi, udah ada benang merahnya nih yang sedikit, walaupun sedikit tadi yang disampaikan dokter itu udah ada titik cerahnya lah. Perbedaannya antara dokter dengan public health dokter itu tadi. Seperti itu gitu. Seperti itu dok ya. Oke dok, itu gambaran umumnya. Kalau background pendidikan sendiri gambarannya gimana dok? Oke. Ini bukan maksud untuk ini ya? Enggak, kita hanya bukan bermaksud ria, enggak. Cuman agak sombongnya dikit. Enggak lah. Artinya bahwa ketika kita mengundang seseorang, kita kan harus tahu kompetensi dan kapasitinya gitu kan. Sebagai apa? Jadi kita tidak seperti membeli kucing dalam karung. Ketika kita berbicara tentang katakanlah saat ini pandemi corona yang begitu luar biasa masif terjadi di berbagai belahan dunia, kita juga akan menghadirkan orang-orang yang memang kompeten. Jadi tidak bermaksud untuk sombong, tapi memang ingin menyampaikan fakta-faktanya saja. Tapi ini bukan wawancara HRD kan? Oh, bukan. Wawancara HRD. Masih ke bawah aja. Oke, jadi ya brosur lulusan saya dokter umumnya lulusannya dari FKUI. Angkatan, gak usah sebutin angkatan lah ya, ketahuan saya. Lulus 2010, 2011 di wisuda. Itu lalu saya bekerja jadi kalau dulu dokter umum dulu itu ya, sampai sekarang sih masih, kalau baru jadi dokter umum itu nggak bisa langsung sekolah, nggak bisa langsung kerja di rumah sakit gitu. Kalau misalnya belum ada pengalaman atau belum ada pelatihan. Jadi kerjanya di klinik-klinik 24 jam.
Itu yang masih dibayar rendah lah, paling cuma duduk berapa belas ribu, pasien juga berapa ribu. Itu saya sempat merasakan selama 1-2 tahun. Habis itu kebetulan saya setelah itu berangkat ke Mentawai selama setahun. Waktu itu nama kegiatannya Pencerahan Nusantara. Jadi gitu kami dikirim satu kelompok, satu tim untuk mendampingi puskesmas di sana. Karena kan kita tahu puskesmas di pinggiran-pinggiran Indonesia ini sangat masih kekurangan lah tenaga medis ya. Antara tenaganya dan juga sistemnya kadang-kadang masih berantakan. Nah, jadi kami dikirim waktu itu dari kantor utusan khusus Presiden untuk MDGs, namanya Pencerahan Nusantara. Nah, itu di Mentawai selama setahun kita membangun daerah tersebut, bekerja sama dengan puskesmas, kecamatan, bupati dan lain sebagainya. Lalu sepulang dari Mentawai, saya sempat mengajar sebagai dosen honorer 2 tahun, selama 2 tahun di Pontianak, Universitas Tanjung Pura, Fakultas Kedokteran. Jadi adalah pengalaman untuk menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang seperti saya dulu misalnya gitu kan, yang bandel-bandel misalnya gitu. Itu adalah pengalamannya. Nah, qadarullah alhamdulillah setelah jadi dosen, baru saya berangkat ke Liverpool ini, dapat beasiswa. Latihan bola ya? Bukan ya? Oh bukan latihan bola. Ini masih terkait dengan pendidikan ya. Nah lucunya di sana memang banyak bola karena ada Liverpool. Ada satu lagi musuhnya apa tuh warna biru saya lupa. Nah, tapi saya di sana malah main bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Gitu. Kebawa kebiasaan dari Indonesia. Mungkin. Iya, saya berangkat ke sana pakai beasiswa Chevening. Jadi Chevening itu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Inggris. Selama setahun. Jadi di Inggris itu S2 itu cuma setahun, alhamdulillahnya. Cepet ya? Iya, ayo berangkat. Kan bahasa Inggrisnya Inggris parung dong. Jadi agak bingung ini. Gitu, dahsyat. Berarti your English is very well ya? Enggak boleh sombong. Enggak lah, kalau ditanya harus jawab. Gitu ya? Lanjut. Okay. Nah, kan 2015 sampai 2016, jadi nah kebetulan yang menariknya gini, kalau dapat visanya tapi nggak setahun, jadi visa dapatnya 15 bulan. Nah, jadi saya selesai kuliah S2 itu sekitar September Oktober 2016. Saya habiskan sisa 3 bulan masa visa untuk cari pengalaman kerja di sana. Tapi kerjanya bukan di kedokteran. Saya jadi di restoran. Jadi waiter saya di restoran. Ada namanya restoran Nandos. Kalau anti jadi waiter mah banyak yang beli. Oh gitu ya? Good looking. Lanjut dong. Banyak. Jadi saya selama 3 bulan itu kerja di restoran. Restorannya namanya Nandos. Itu restoran ayam panggang gitu. Nikmatnya adalah kalau misalnya kerja di restoran, jadi setiap kita pulang shift, kita pulang bawa ayam 1 ekor. Ayam ya? Nah kebetulan istri saya ikut kan, jadi bahagia dia. Saya pulang bawa ayam, jadi nggak perlu masak lagi, tinggal masak nasi, makan ayam. Oh boleh bawa istri ya? Waktu itu, tapi beasiswa tidak membiayai, tapi kita berangkat sendiri gitulah. Cuman kan kalau tempat tinggal bisa bareng. Gitu. Nah, lalu Januari 2017 pulang Indonesia, nah situ baru mulai deh karir kemanusiaan lah. Gitu. Tapi nggak langsung, pertama-tama saya tergabung dulu di IP. IP itu Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Baik. Terlibat di sebuah penelitian lah. Nah, kalau nggak salah Juli 2017, Juni atau Mei gitu, saya melihat nih di WA ACT membuka lowongan. Saat itu belum ada tuh lowongan untuk dokter di ACT. Cuman saya iseng aja nyobain siapa tahu ACT nyari dokter gitu ya. Dipanggil. Ya udah ketemu brosur, ketemu yang lainnya. Sampai sekarang deh saya di ACT. Oh, gitu. Jadi sebenarnya motivasi masuk ACT apa? Karena WA itu? Enggak. Tadi sempat dibilang ini wawancara HRD kan. Memang benar guys. Saya itu sempat 3 tahun lah tersesat di jalan yang benar di HRD. Kemudian motivasi rata-rata dok banyak yang join ke ACT itu pengen hijrah, pengen apa gitu. Cuman saya tadi berharapnya karena hijrah gitu, tapi karena dari WA. Tapi enggak. Loh, nanti belum kan sebelum saya belum selesai. Lanjut. Nah, ini jawaban ini saya berikan juga ke Direktur HRD waktu itu, yang sekarang juga masih di HRD. Jadi waktu saya tahu ACT itu waktu tsunami Aceh, ya kan? Itu waktu saya kuliah kedokteran itu masih 2005 ya.
Ya kan 26 Desember itu kan tsunami Aceh. Kalau nggak salah ACT itu memanggil relawan lah untuk memberangkatkan. Nah saya udah mendaftar melalui TBM di kampus gitu kan. Itu 26 kalau nggak salah Sabtu atau Minggu gitu. Pokoknya weekend lah ya. Nah tapi sama dosen nggak boleh berangkat karena minggu depannya ada ujian. Oh gitu. Gitu. Jadi itu terngiang-ngiang banget sama saya bahwa gagal berangkat nih. Terus saya ingat banget salah satu lembaga yang berangkat itu adalah ACT gitu kan. Betul. Nah pada saat 2017 itu dapat lah ACT buka lowongan walaupun nggak ada dokter, saya cobain aja gitu. Jadi memang motivasinya adalah memang sudah tahu bahwa ACT kiprahnya kan memang di kemanusiaan. Kalau hijrah ya lagi-lagi saya nggak boleh sombong kan. Maksudnya ya hijrah itu memang sudah hijrah sih memang. Dari awal menikah juga sudah hijrah. Udah hijrah dari jomblo ke betul double sekali. gitu ya. Saya juga udah hijrah sekarang, Dok. Jadi Hijrah dari triple. dunia gelap hitam menjadi dunia putih. Apanya rambut? Udah agak berubah. Iya, Dok. Itu luar biasa, Dok ya. Kemudian lanjut, Dok. Mungkin saya pernah pernah sekali waktu baca status atau apanya Dokter Rido. Itu menarik sekali, Dok. Apa statusnya Dokter Rido? Salah satunya Apa yang mana? di WA itu. Yang mana nih banyak tuh? Banyak status. Banyak status, Pak. Ya udahlah, forget it. Nanti saya tanya lagi lain waktu. Iya, Dok. Oke, tadi keren banget dari UI kemudian sampai kuliah S2-nya di Liverpool dan kemudian juga punya banyak pengalaman internasional juga nih. Di Malaysia juga ini iya itu SMA-nya, Dok ya. SMA di Malaysia. SMA di Malaysia. Itu juga cerita lucu itu. Lucu ya? Mama saya punya kerjaan itu. Ini sebenarnya dokter ini Sukabumi tapi logatnya Sumatera, Mama itu kan. Oh iya, itu Mama gimana, itu. Dok? Oke, ibu saya tuh orang Padang. Oh, ibu Padang. Gitu. Brosur kan orang Medan toh. Medan itu saya Jawa biologis, Batak kultural. Oh gitu. Numpang lahir aja sana. Mau besar. Nah, jadi waktu saya di Mentawai itu liburan terdekat kita kemana? Medan lah. Medan lah, Bang. Betul. Jadi kita ke Medan. Bang Beca ya. Ke Medan. Jadi kita ke Medan, main-main di situ. Kebetulan ada teman juga di sana. Jadi ya dapatlah sedikit kan logat-logat Medannya. Medan sama Padang kan mirip-mirip dikit lah. Jadi logatnya keluar nih. Oke. Nah, itu kuliah SMA di Malaysia itu kerjaan mama saya itu. Jadi saya lulus SD itu pas itu Pak Harto terguling gitu. 98. Iya, nah jadi ibu saya mikir daripada kan memang tadinya mau SMP SMA tuh di Jawa. Nah tapi karena reformasi ibu saya langsung udahlah kamu ke Malaysia aja. Nah kebetulan saya kan saya ini orang Pontianak sebetulnya. Pontianak ya. Nah Pontianak sama Malaysia kan yang di Sarawak tuh dekat. Jadi kalau kita naik mobil itu 9 jam juga udah nyampe ke Kuching, ibu kota Sarawak. Nah jadi ibu saya waktu itu bawa saya sama abang saya ke Kuching itu buat nyari sekolah di sana gitu. Oke. Ini blasteran ya. Iya, itu kalau dari background pendidikan udah nggak dilakukan lagi lah. Ini luar biasa dari UI kemudian sampai ke Liverpool School of Medicine ya, bukan Liverpool bola. Kemudian Dok bisa apa nih Dok untuk terkait dengan mungkin pengalaman organisasinya, kemudian juga pengalaman berkecimpung di dunia kemanusiaan ini sebagai volunteer ya, banyak sekali nih, luar biasa. Kemudian juga bukan terakhir ya, salah satunya adalah bahwa beliau ini sebagai koordinator di ACT Corona Crisis Center ya. Oh iya. Ini memimpin Corona Crisis Center, ini keren banget nih. Koordinator saja. Bisa diceritakan, Dok. Iya, waktu awal muncul corona di di Indonesia ini kebetulan ACT kan responnya banyak gitu kan. Nah, karena saya salah satu dokter di ACT, jadi mungkin diangkat nih sebagai untuk memimpin respon di bidang medisnya gitu kan, terhadap respon corona ACT di Indonesia. Tapi kan kita banyak fokusnya nih, banyak membantu masyarakat nih yang seringkali dilupakan oleh orang-orang bahwa kita fokusnya selalu pasiennya dan sebagainya, tapi kita lupakan bahwa keluarga-keluarga prasejahtera yang misalnya itu tadi kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan akhirnya ACT kan fokusnya ke sana gitu. Selain memang kita juga ada fokus ke kesehatan. Jadi ya sebuah tanggung jawab besar juga sih untuk didapuk sebagai koordinator ACT Corona Crisis Center, karena respon ini kan
tadinya kita semua berpikir semoga cepat gitu kan, hanya 2-3 bulan, tapi ternyata ini kan panjang nih, sampai sekarang kita belum selesai. Dan mungkin sampai 2021 juga prediksi kita semua di dunia ini bahwa belum selesai nih brosur. Jadi bisa jadi nanti tahun 2021 masih akan begini. Sampai mungkin kalau prediksi kita ya, sampai mungkin kuartal 1 lah, kuartal 1, kuartal 2. Sampai ada sampai ada obat atau vaksin keluar. Tapi buat yang menonton, vaksin itu bukan jawaban sebetulnya. Bukan jawaban ya. Karena memang banyak masyarakat mungkin berharapnya pada vaksin gitu. Iya. Nah, vaksin itu bukan jawaban, tapi vaksin itu yang bisa setidaknya meredakan kehuru-haraan dunia gitu. Tapi itu bukan jawaban, karena belum tentu vaksin itu cocok di semua orang gitu kan. Cocok di semua negara juga ya. Iya, betul. Jadi makanya beda-beda kan, sekarang ada Indonesia uji coba vaksin, tiap negara beda-beda vaksin karena jenis virusnya bisa beda-beda. Nah, tapi dengan adanya vaksin itu bisa memberikan meredakan lah kehuru-haraan dunia ini gitu, dari secara dunia psikologis bisnis. juga itu ya, dia, Dok, ya. Betul sekali. Secara bisnis ya. Ini memang ketika awal-awal terjadi di Wuhan itu memang kita udah banyak melakukan edukasi, Dok, ya, di ACT ya. Melakukan sosialisasi dan yang lain-lainnya. Dan hingga saat ini juga ACT sebagai lembaga kemanusiaan, lembaga sosial juga tidak lupa untuk, karena dampak pandemi COVID-19 ini luar biasa ya, tidak hanya pada sisi medis ya, Dok, ya, tapi juga pada sisi ekonomi, sosial, budaya semua, Dok. Betul. Multi layer kalau kita sebutnya kan. Memang sumber utamanya kesehatan, tapi akhirnya kan domino efeknya ke lain-lain gitu kan. Ke kemiskinan, pangan, dan juga lain sebagainya lah gitu. Oke. Kemudian kalau dari pengalaman menangani atau mengkoordinatori sebagai ACT Corona Crisis Center ini, Dok, kira-kira pengalaman yang paling membekas, bukan ya membekas lah, jangan berkesan ya, berkesan kan konotasinya, saya berkesan deh sama kamu. Yang iya, Dok, bisa diceritakan mungkin, Dok, yang membekas. Yang membekas sih karena memang orangnya suka memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi yang membekas itu memang passion juga, Dok, ya. Salah satu passion juga memang mengedukasi. Walaupun saya orangnya sebenarnya bukan saya introvert, tapi saya suka memberikan edukasi gitu. Introvert tapi suka memberikan edukasi, ini agak, karena saya pernah belajar psikologi juga, bukan extrovert, introvert. Gimana itu, Dok? Iya, banyak yang suka orang terjebak, terkotak-kotakan bahwa oke, kamu introvert berarti kamu pendiam. Enggak. Kamu extrovert berarti kamu bawel. Enggak juga. Sekarang ada namanya ambivert. Ambivert itu jadi seorang introvert, tapi yang sewaktu-waktu juga dibutuhkan dia bisa menjadi extrovert. Gitu. Ya. Nah, kebetulan saya memang setelah saya menemukan itu, saya ambivert nih, karena saya orang introvert, tapi ketika saya edukasi, ketika saya ngobrol dengan brosur, ini nggak ketahuan kalau ternyata introvert ya. Iya. Saya juga nggak merasakan itu. Nah, tapi ketika di luar edukasi atau di luar ngobrol, biasanya saya akan lebih cenderung diam gitu. Nah, jadi memang karena saya memang suka edukasi, jadi yang berkesan tuh memang ketika kita mengedukasi ya masyarakat ya, dari semua lapisan, dari kebetulan saya juga dengan Tangrai sering ikutan edukasi waktu sebelum ada PSBB, kita masih boleh ke kampus. Betul. Masih bisa ke sekolah. Jadi yang berkesan itu memang ketika edukasi ke ibu-ibu lah, atau ke komunitas lah, pertanyaan-pertanyaan suka ajaib-ajaib. Pertanyaannya ajaib-ajaib ya. Cuman ya itu bagaimana kalau misalnya kita bisa menjawab dengan santai, dengan bahasa mereka juga kayak gitu. Cuma saya lupa sih ya salah satu pertanyaan ajaib itu apa, tapi adalah pertanyaan ajaib yang akhirnya saya kok bisa nanya gini ya gitu loh. Gitu. Tapi ya kita sebagaimana bisa menjawabnya supaya tetap tidak menyinggung perasaan yang menanya, dan juga tetap menjawab jawabannya kayak gitu. Dengan jawaban yang bukan memuaskan ya, yang memenuhi jawaban itulah. Iya. Iya, ini menarik, Dok, karena nanti dari bincang-bincang ini sebenarnya kita ingin mengeksplor dan mengulik terkait dengan track record Dr. Rida yang nanti
memang sudah berkecimpung lumayan 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 lama lah atau lama lah gitu ya sebagai koordinator ACT Corona Crisis Center ini, yang nanti insya Allah kita juga akan menghadirkan ibu-ibu dok, yang akan kita bikin semacam talkshow lah gitu, tapi online ya, online dengan via Zoom, yang nanti bisa kita edukasi masyarakat secara umum, karena pandemi kalau bisa dibilang tahapan mungkin pandemi periode kedua atau tahap kedua atau gelombang kedua atau apalah, karena masih terus berlanjut ya. Jadi memang edukasi ini juga nggak harus terus berlanjut agar jangan sampai banyak korban yang berjatuhan. Nanti programnya kalau nggak salah kayak pernah dikasih kisi sama Mbak Fitri itu family talks, family apa? Family talks. Jadi ngobrol-ngobrol dengan bincang-bincang dengan nanti banyak berbagai keluarga yang ingin berpartisipasi dalam program ini, dan nanti ketika temanya itu arisan COVID. Arisan COVID. Arisan waktu pertama dengar kok COVID buat arisan gitu ya. Tapi ternyata menarik juga ide-ide segar dari teman-teman milenial, walaupun saya milenial juga, milenial akhir. Gitu. Tapi bisa ngikutin juga lah gitu dok. Jadi nanti ada arisan COVID yang intinya adalah bincang-bincang bagaimana memutus rantai COVID-19 ini, dan juga kalau di hashtagnya ACT kan bersama lawan corona ya. Iya. Dan ini bisa terus kita gulirkan agar kesadaran masyarakat, agar juga masyarakat secara umum ini memahami, menyadari betapa COVID ini masih terus membahayakan ya, pandemi ini masih. Iya, dan makin lama makin mendekat ke circle kita gitu loh. Maksudnya adalah sekarang sudah ada yang namanya disebut dengan klaster keluarga. Itu maksudnya adalah penularan yang terjadi di antara anggota keluarga gitu kan. Terus per hari ini 18 September saya dapat informasi kan tower 4, tower 5 rumah sakit Wisma Atlet itu diperuntukkan untuk OTG atau orang-orang yang positif corona tapi nggak ada gejala gitu kan. Itu udah hampir 50% lebih penuh terisi gitu. Dan sudah mulai banyak antrian-antrian semenjak dibuka 2-3 hari yang lalu. Jadi memang apa ya, semakin lama kita biarkan si corona ini semakin mendekati kita gitu loh. Circle-nya makin ke kita gitu. Tadinya mungkin kita mikir orang jauh belum dekat sama kita, dan makin lama ada teman saya, terus ada yang saya kenal kena juga gitu kan. Jadi kayak kesana kita selama ini sudah bikin bentengnya sudah mulai ditembus-tembusin nih sama si corona. Jadi memang harusnya benteng yang terakhir, bukan yang terakhir ya, benteng yang perlu kita selamatkan atau kita perkuat memang adalah benteng keluarga. Benteng keluarga ya. Bagaimana bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati dok ya. Iya, artinya bahwa langkah-langkah antisipasi dan edukasi yang kita lakukan insya Allah bermanfaat nanti buat komunitas-komunitas ibu-ibu. Makanya ini menggunakan istilah arisan biar mungkin nggak terlalu parno dok ya. Arisan COVID, kok COVID malah dibikin arisan gitu ya. Tapi nggak dikocok ntar keluar siapa yang dapat gitu, jangan. Aduh, itu nanti teknisnya kita tanya lah. Mudah-mudahan ini bisa melibatkan banyak pihak ya, partisipasinya juga bisa kita bikin sesi-sesi ya, segala macam, dan mudah-mudahan Dokter Ridho juga tetap sehat, kemudian juga bisa meluangkan waktunya dok untuk hadir ke sini untuk kita membersamai acara ini mudah-mudahan ya. Boleh dong. Bukan mencari waktu luang dok, tapi meluangkan waktu. Oh iya. Gitu ya. Oke, itu beda ya. Beda. Okay. Kalau nyari waktu luang nggak ketemu-ketemu. Tapi kalau ngeluangin waktu, apalagi untuk yang bermanfaat seperti ini, insya Allah jadi kebaikan dan keberkahan. Oke, baik Dokter Ridho yang GGS, ganteng-ganteng soleh. Saya sebenarnya minder nemenin beliau nih. Cuman apa daya, namanya juga untuk kebaikan nggak apa-apa lah. Dan juga kami mengajak kepada para komunitas keluarga, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya lah yang ada di sini atau yang kayak lagu nih ya. Nanti bisa join di acara Family Talk. Kita akan bincang-bincang renyah, gurih yang tentunya bermanfaat untuk mengedukasi dan untuk membentengi ya. Jangan sampai kita COVID itu semakin dekat kepada sektor kita. Baik, terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Terima kasih banyak dokter, sehat-sehat selalu. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.